Misi robotik Yutu-2 Tiongkok menuju ke sisi gelap bulan diluncurkan pada tanggal 7 Desember 2018. Hampir sebulan kemudian, pada 3 Januari 2019, rover ini berhasil mendarat di kawah Von Karman di dekat kutub selatannya. Dengan pencapaian ini, Yutu-2 menjadi rover pertama yang mendarat di sisi jauh bulan. Para ilmuwan sangat tertarik dengan area ini. Kawah yang selamanya gelap dan dingin itu juga mengandung air berbentuk es. Bongkahan esnya tidak beraturan dan kemungkinan berupa es purba. Di kutub selatan, sebagian besar es ini terkonsentrasi menjadi kawah. Sedangkan di kutub utara lebih jarang dijumpai. Es ini bisa digunakan setelah misi berawak jangka panjang mendarat di bulan. Beberapa hari setelah Yutu-2 mendarat, sistem operasinya mati sehingga si rover tidur sepanjang malam lunar pertamanya. Yutu-2 kemudian hidup lagi pada tanggal 29 Januari 2019. Semua peralatannya berjalan secara normal. Pada hari lunar pertamanya, Yutu-2 menempuh jarak 119 meter. Satu hari lunar berlangsung selama sekitar 14 hari dan malam harinya juga sama. Rover ini menjelajahi bulan saat siang hari karena mati pada malam hari. Hal ini sudah menjadi rutinitasnya. Pada hari lunar ke-8, Yutu-2 menemukan objek menakjubkan. Temuan ini membuat para ilmuwan menunda semua rencana lain dalam misi. Mereka serius mencari tahu materi aneh yang terdeteksi itu. Awalnya, hari itu sama saja dengan hari biasa. Pada tanggal 25 Juli 2019, Yutu-2 mulai bergerak menyusuri kawah kecil bekas benturan benda langit. Rover ini dibantu dan dimonitor oleh tim pengemudi dari Pusat Kendali Ruang Angkasa Beijing. Pada tanggal 28 Juli, tim sudah bersiap untuk mematikan rover agar bisa tidur siang. Matahari sudah meninggi, maka tingkat radiasi dan suhunya juga sangat panas. Keduanya bisa merusak mesin. Sebelum mematikan Yutu-2, mereka mengamati foto-foto yang diambil dengan kamera utama. Kemudian, mereka melihat kawah kecil berisi materi yang sangat berbeda dari lanskap di sekitarnya. Karena tidak bisa mendeteksi zat yang mirip gel itu, rover ini pun digerakkan untuk memeriksa temuan aneh tersebut. Yutu-2 perlahan mendekati kawah untuk memeriksa materi berwarna tak biasa itu. Mesin itu dilengkapi dengan peralatan khusus yang mendeteksi pantulan cahayanya. Alat ini diharapkan bisa membantu mereka memahami struktur materi tersebut. Sayangnya, temuan ini tetap menjadi misteri selama lebih dari setahun. Wajar saja, temuan dan fakta yang awalnya tidak disertai gambar ini telah membuat dunia bertanya-tanya. Penjelasannya cuma sebatas, materi ini terlihat seperti gel berkilau dengan warna sembarang. Tentu terkesan ganjil karena permukaan bulan kering dan berdebu. Dan akhirnya, misteri ini terpecahkan juga. Para peneliti telah menganalisis informasi yang diterima. Sesuai perkiraan, materi itu tersusun dari batuan breksi terang kehijauan dalam sampel berukuran maksimum 51 cm x 15 cm. Wujudnya mirip salad jeli isi buah. Saat dilelehkan, batuan ini akan terlihat seperti kaca. Batuan breksi tersusun atas potongan batu tajam yang menyatu karena zat kapur. Sampel yang ditemukan di sisi jauh bulan tersusun dari campuran berbagai mineral. Zat penyusun utamanya berupa silikat, salah satu komponen yang paling banyak terdapat pada kerak bulan dan kerak bumi. Di dalam sampel itu juga ada sedikit kaca, berarti materi itu terbentuk selama letusan gunung berapi. Tapi, aktivitas vulkanik di bulan sudah berhenti sejak 3 miliar tahun lalu. Karena itulah, para peneliti sangat ragu kalau temuan luar biasa ini disebabkan oleh aktivitas vulkanik. Kemungkinan penyebabnya adalah asteroid, komet, atau meteorit raksasa yang pernah menghantam bulan. Dalam benturan itu, tekanan dan suhunya sangat tinggi sehingga banyak batuan langsung meleleh. Sebagian di antaranya cepat dingin dan terbentuklah kaca. Sisanya terakumulasi di kawah bekas benturan dan perlu waktu lama agar dingin. Maka terbentuklah batuan baru. Materi itu kemungkinan tidak terbentuk di kawah Von Karman, tapi di kawah Vincent dan Alder yang berdekatan. Lubang yang ditemukan berdiameter maksimum 2 meter, jadi materi yang terbentuk pastilah tidak lebih dari 2,5 cm. Tapi ukurannya terlalu kecil untuk bisa menghasilkan batuan breksi sebesar itu. Menariknya, materi itu menyerupai sampel yang diambil oleh misi Apollo NASA. Salah satunya tersusun dari pecahan mineral berwarna gelap yang saling menyatu. Di dalamnya juga terkandung sedikit kaca berkilau.
tapi belum bisa dipastikan kesamaan materi itu dengan temuan Yutu-2. Saat rover itu mengambil foto dan mengukurnya, bulan dalam kondisi redup sehingga kualitas gambarnya tidak begitu bagus. Para ahli di Apollo NASA punya misi memeriksa area bulan yang belum pernah dijelajahi. Karena itulah, mereka tidak punya sampel apapun yang bisa dibandingkan dengan materi terang kehijauan yang ditemukan Yutu-2. Tapi kalau dugaan mereka ternyata benar, artinya sisi jauh bulan kemungkinan sangat mirip dengan sisi yang menghadap ke bumi. Memangnya apa sih istimewanya sisi gelap dari satelit bumi ini dan kenapa kita tidak bisa melihatnya? Penyebabnya yaitu fenomena penguncian pasang surut. Satu-satunya satelit alami bumi ini berotasi pada porosnya selama 27 hari. Selama itu pula, bulan mengorbit planet kita. Karena inilah, kita selalu melihat sisi bulan yang sama. Tepatnya, kita bisa melihat 59% dari permukaan bulan. Jadi, dalam 1 tahun, kita bisa sekilas melihat sisi jauh bulan. Sisi bulan yang tidak bisa kita lihat berbeda dari sisi yang menghadap bumi karena tidak punya titik hitam kasat mata di malam hari. Titik ini berupa permukaan basalt bulan yang disebut lunar Maria dan terbentuk oleh letusan gunung berapi purba. Peristiwa ini terjadi sekitar 3-4 miliar tahun lalu. Sisi jauh bulan didominasi kawah dan gunung tinggi, jadi bukan berupa dataran. Salah satu gagasan yang bisa menjelaskan perbedaan yang mencolok di kedua sisi ini yaitu teori tumbukan. Teori ini menyatakan kalau miliaran tahun lalu, bumi bertumbukan dengan planet atau objek raksasa lain. Setelah itu, runtuhannya menabrak objek lain yang kemudian menjadi bulan kita. Inilah yang menyebabkan lanskap bulan sangat berbeda dari bumi. Teori yang lebih baru menyatakan sisi bulan yang menghadap bumi lebih hangat karena panas yang dipancarkan oleh planet kita. Selama letusan gunung berapi itu, sisi jauh bulan bersuhu dingin, sehingga mineralnya lebih cepat padat. Mineral ini menjadi lapisan pelindung atau tameng yang melindungi bagian dalam bulan dari hantaman meteorit. Tiap benturan membentuk kawah besar, selain itu, kerak yang jauh lebih lunak di sisi depan memuntahkan lava setiap kali dihantam meteorit. Setelah dingin, lava ini akan menutup kawah bekas tumbukan. Meski sisi jauh bulan sering disebut gelap, sinar matahari yang menerpa kedua sisi bisa dibilang sama terang. Sisi yang menghadap bumi terlihat lebih terang karena cahaya yang berasal dari bumi. Para ahli sangat tertarik untuk menjelajahi sisi jauh bulan karena 2 alasan. Setelah meninggalkan bumi, sekian banyak gelombang radio terhalang oleh bulan. Kalau para astronom bisa membuat teleskop radio atau teleskop optik di sisi gelap bulan, mereka bisa mengumpulkan lebih banyak data dan masalah interferensi bisa dihindari. Teleskop itu juga akan terlindung dari pantulan sinar matahari dari planet kita. Selain itu, teleskop akan terlindung dari radiasi sinar matahari kalau didirikan di dalam kawah. Mereka bisa melihat sisi jauh bulan dengan sangat jelas. Para ilmuwan juga yakin kalau di sisi jauh bulan terdapat banyak helium-3. Bumi terlindung dari angin matahari yang meniupkan gas helium-3 karena medan magnet bumi, tapi satelit alami kita tidak punya pelindung ini. Karena itulah, mereka beranggapan bulan bisa menjadi tempat yang sangat cocok untuk menambang helium. Unsur langka ini nantinya bisa digunakan sebagai bahan bakar dalam reaksi fusi. Mungkin Anda pikir teleskop canggih bisa melihat setiap inci bulan, tapi itu salah. Di kutub selatan satelit kita ada kawah raksasa tanpa sinar matahari selama jutaan tahun, lebih dingin dari Pluto dan sulit dijelajahi. Namun, kita harus melakukannya demi penjelajahan antariksa. Karena kegelapan menyembunyikan beberapa sumber daya penting yang akan memungkinkan kehidupan dan perjalanan jarak jauh di luar angkasa. Ya, kita sedang berbicara tentang air yang terkunci sebagai kristal-kristal kecil di dalam tanah bulan. Keberadaan air di luar angkasa selalu merupakan kabar baik. Anda mungkin sudah pernah mendengar itu, para ilmuwan juga terobsesi untuk menemukannya di Mars. Jika planet merah memiliki air di bawah permukaannya, hal itu memunculkan kemungkinan menarik bahwa kehidupan mungkin pernah ada di sana. Bahkan mikroba pun akan menjadi penemuan terbesar dalam sejarah manusia. Itulah mengapa robot penjelajah menjelajahi kawah-kawah di Mars dan mengebor ke dalam tanah, seperti para tukang kebun luar angkasa yang sangat berdedikasi. Namun, meskipun air di Mars akan sangat luar biasa, air di bulan mungkin jauh lebih berharga bagi kita dalam jangka pendek. Alasannya sederhana. Jarak dan gravitasi bulan.
kita bisa mencapai satelit kita itu dalam 3 hari. Itu hampir tidak ada apa-apanya. Butuh setidaknya 7 hari untuk mencapai New York dari London dengan kapal pesiar. Namun yang lebih penting dari lamanya perjalanan adalah kemungkinan menggunakan bulan sebagai tempat persinggahan. Berhenti mengisi bahan bakar, dan meluncur kembali agar kita bisa melanjutkan penjelajahan. Gravitasi di bulan hanya 1/6 dari kekuatan gravitasi bumi. Itu bukan hanya berguna untuk menghibur diri sendiri tanpa henti dengan melompat-lompat. Perbedaan ini berarti meluncurkan roket dari satelit kita jauh lebih mudah dibandingkan meluncurkannya dari bumi yang membutuhkan bahan bakar dalam jumlah besar hanya untuk melepaskan diri dari atmosfer. Sebagai contoh, roket Saturn V yang membawa para astronot ke bulan selama misi Apollo terdiri dari lebih dari 90% bahan bakar. Hanya untuk bisa lepas landas. Namun, di bulan meluncurkan roket jauh lebih mudah. Artinya, kita bisa membawa muatan lebih berat dengan sedikit bahan bakar. Ini seperti membawa koper besar. Jika kita bisa menggunakan es di bulan untuk bahan bakar roket, satelit ini akan menjadi persinggahan praktis dan terjangkau untuk menjelajahi tata surya. Belum lagi, dengan menerapkan beberapa prinsip dasar kimia, kita bisa mengekstrak oksigen dari air dan menggunakannya untuk bernapas atau sebagai bahan bakar roket. Selain itu, para astronot juga membutuhkan air untuk minum dan menanam tanaman di pangkalan bulan. Jadi apa yang kita ketahui tentang penemuan terbaru? Selama waktu yang lama, para ilmuwan mengira bulan benar-benar kering. Namun pada tahun 2009, NASA pada dasarnya menabrakkan sebuah roket ke sebuah kawah. Hal itu menyebabkan ledakan es dan uap seperti kembang api, dan akhirnya mengonfirmasi bahwa bulan memang memiliki semacam air. Tapi seberapa banyak? Ya, cukup banyak untuk diperhitungkan. Data menunjukkan bisa jadi ada ratusan juta ton es air yang terperangkap di wilayah kutub bulan. Beberapa perkiraan kasar menyebutkan sekitar 1,3 triliun pon. Itu kira-kira seberat 460 juta mobil. Bukan berupa danau, tapi tetap saja jumlahnya banyak. Dan masih bisa jadi ada lebih banyak lagi. Air ini juga bisa membantu mengungkap rahasia ilmiah yang menarik. Es tersebut sangat kuno yang membuatnya seperti kapsul waktu dari masa-masa awal tata surya. Meneliti molekul beku itu mungkin bisa mengungkap bukan hanya bagaimana air sampai ke bulan, tapi juga bagaimana air muncul di bumi. Lalu, apa fungsi air tersebut di bulan? Bagaimana air itu bisa sampai di sana? Ilmuwan menduga sebagian air itu mungkin terbawa komet dan asteroid miliaran tahun yang lalu. Banyak batuan luar angkasa itu membawa es, dan sebagian air tersebut menetap di wilayah kutub. Sumber lain mungkin berasal dari interaksi angin matahari pada permukaan bulan. Bagaimanapun es ini muncul di bulan, hal yang paling menarik adalah di mana es itu berakhir, yaitu di dalam kawah-kawah kutubnya. Dan meskipun kita bisa menemukan es tidak hanya di kawah-kawah di kutub selatan, di sanalah cadangan terbesar dan paling stabil diyakini berada. Beberapa kawah tersebut sangatlah besar. Salah satu yang paling terkenal disebut Kawah Shackleton, yang lebarnya lebih dari 13 mil dan kedalamannya lebih dari 2 mil. Kedalamannya hampir 2 kali lipat Grand Canyon. Bulan hampir tidak miring pada porosnya, hanya sekitar 1 derajat, sehingga matahari tidak pernah muncul di atas tepi cekungan kutub yang dalam itu. Suhu di sana turun hingga sekitar minus 400 derajat Fahrenheit. Air atau bahan kimia apapun yang terperangkap di dalam tanah beku itu akan tetap berada di sana, terkunci rapat, seperti di dalam lemari pendingin. Hal yang benar-benar menarik adalah di kutub selatan, ada bagian yang terjebak dalam kegelapan abadi, tetapi beberapa punggung gunung di dekatnya hampir selalu mendapat sinar matahari tanpa henti. Para ilmuwan menyebutnya puncak cahaya abadi. Tempat-tempat itu sangat cocok untuk memasang panel surya, sambil tetap cukup dekat untuk mengakses harta karun es yang tersembunyi di bawahnya. Kutub-kutub bulan adalah satu-satunya tempat di tata surya kita yang diketahui di mana siang dan malam abadi ada berdampingan. Namun malam abadi itu bukan hanya menarik, tapi juga berbahaya. Medan di sana benar-benar tidak kenal ampun. Kita bahkan tidak bisa mensimulasikan kondisi seperti itu di bumi. Kita bahkan tidak tahu seperti apa bentuknya dari dalam. Itu lebih buruk daripada menjelajahi bagian paling utara Antartika sambil mengenakan penutup mata. Jadi sekarang setelah kita tahu ini, apakah air potensial itu benar-benar bisa didapatkan? Pertanyaan itu mungkin bernilai beberapa triliun dolar. Ya, memang ada air di sana, tapi untuk mendapatkannya tidak semudah mengambil es krim dari mangkok. Yang sebenarnya kita bicarakan adalah kristal es mikroskopis yang tercampur dalam debu bulan.
Untuk memanfaatkannya, mesin harus menggali dan memanaskan tanah lalu menangkap uap air sebelum menghilang kembali ke luar angkasa. Dan ada juga masalah pembekuan. Bahkan jika manusia atau rover bisa mencapai dasar kawah dengan selamat, hampir mustahil untuk menavigasinya. Baterai dan peralatan mungkin tidak akan bertahan lama, dan tidak mungkin menggunakan panel surya atau elektronik di sana. Semuanya akan membeku dalam hitungan menit. Namun, Lunar Reconnaissance Orbiter milik NASA menggunakan berbagai jenis radar dan sensor untuk mendeteksi seperti apa bagian dalam kawah tersebut. Dan sekarang ada alat yang lebih tajam lagi, Shadow Cam, sebuah kamera yang sangat sensitif hingga dapat menangkap detail dalam cahaya 100 kali lebih redup dari yang bisa dilihat mata kita. Pada dasarnya, ini adalah perangkat penglihatan malam terbaik. Dengan alat ini, kita akhirnya bisa memetakan lubang-lubang itu tanpa harus menginjakkan kaki di sana. Itulah sebabnya para insinyur memikirkan berbagai solusi cerdas. Beberapa konsep melibatkan rover bertenaga nuklir dengan lampu depan yang cukup kuat untuk menembus kegelapan. Yang lain menginginkan robot yang menuruni dinding kawah dengan tali atau melompat-lompat di lantai kawah seperti tongkat pogo. Bahkan ada ide untuk bor yang bisa melelehkan tanah beku dan menangkap uap air seperti embun pada kaleng soda dingin. Sisi baiknya, air ini tidak akan kemana-mana. Sampai teknologi kita berkembang, persediaan itu akan menunggu kita. Meski begitu, badan-badan antariksa sudah mulai membuat kemajuan. Bahkan, lebih dari setengah lusin misi baru sudah dijadwalkan dalam beberapa tahun ke depan. Program Artemis milik NASA sedang bersiap untuk mengirim astronot kembali mengelilingi bulan dan kemudian turun ke kutub selatan. Chang'e 7 milik Tiongkok berencana untuk memeriksa kawah-kawah gelap itu, dan perusahaan swasta seperti Firefly dan Blue Origin sedang bersiap untuk mengirimkan peralatan serta eksperimen. Sekarang, berikut adalah fakta menarik tambahan yang jarang diketahui. Bulan memiliki bau. Ketika para astronot Apollo membawa debu bulan ke dalam pendarat, debu bercampur oksigen dan mengeluarkan bau yang cukup kuat. Baunya mirip bubuk mesiu terbakar atau kembang api. Debu bulan sebenarnya tidak ada hubungannya dengan bubuk mesiu, namun partikelnya sangat reaktif. Setelah berada di luar angkasa selama miliaran tahun, partikel-partikel itu langsung bereaksi dengan oksigen di dalam kabin, menciptakan aroma seperti asap itu. Para penjelajah masa depan pasti juga akan mencium bau itu, karena debu bulan cenderung menempel pada segala sesuatu. Semoga saja, selain semua hal lainnya, para ilmuwan juga akan menemukan pengharum udara untuk pangkalan di bulan. 23 Agustus 2023, hari di mana pesawat ruang angkasa Chandrayaan-3 milik India membuat sejarah dengan menjadi yang pertama mendarat di kutub selatan bulan, tempat yang biasanya tidak dapat kita lihat dari bumi. Apa yang membuat persembunyian bulan ini begitu menarik bagi para ilmuwan? Ternyata tempat ini menyembunyikan sesuatu yang berharga, yaitu es bulan. Tempat ini diyakini memiliki es yang lebih melimpah daripada yang kita temukan di utara. Dan tidak sulit untuk melihat kenapa para ilmuwan begitu bersemangat tentangnya. Ini adalah sumber air yang membeku, dan ini bisa menjadi kunci untuk membangun rumah permanen di bulan, atau bahkan menjadi bahan bakar untuk misi ke Mars. Para ilmuwan telah mengetahui tentang es ini selama lebih dari 2 dekade, sejak pesawat ruang angkasa NASA secara tidak sengaja menemukannya dalam salah satu misi. Kemudian, pada tahun 2018, NASA dengan penuh kemenangan menyatakan bahwa mereka 100% yakin akan hal itu. Mereka mengatakan bahwa kutub selatan bulan memiliki air yang berlimpah. Bayangkan ini, pemukim bulan di masa depan bisa memanfaatkan pasokan air ini. Ini bisa membantu kita mempertahankan kehidupan di lanskap bulan yang tandus. Selain itu, dengan memecah air menjadi oksigen dan hidrogen, kita bisa mendapatkan udara dan bahan bakar roket. Semua ini akan membuat misi ke bulan menjadi lebih layak dan mandiri. Ini juga merupakan kilasan ke masa lalu. Es purba ini, yang mungkin sama tuanya dengan bulan itu sendiri, bisa membuka misteri yang ada di bulan dan bumi. Tapi ternyata air sama sekali tidak langka di luar angkasa. Mungkin ada banyak planet di luar sana yang bisa mendukung kehidupan. Kita tahu hal ini karena kita mulai menemukan uap air di sekeliling bintang, dan air di sana sangat mirip dengan air di tata surya.
Penemuan ini menunjukkan kalau air di bumi awalnya berasal dari luar angkasa. Air terbentuk di sekitar bintang dalam awan uap yang sangat panas. Kemudian, air berubah menjadi es dan menempel pada partikel-partikel debu yang sangat kecil. Partikel-partikel ini saling menempel seiring berjalannya waktu dan menjadi objek yang lebih besar seperti komet, planet, dan benda-benda lainnya. Sebagian di antaranya menjadi komet dan planet di tata surya kita. Dan begitulah cara air menyebar ke seluruh alam semesta. Dan mungkin juga begitulah cara air sampai ke planet kita dan bulan. Para ilmuwan menduga bahwa es di bulan mungkin telah melakukan perjalanan ke sini ribuan tahun yang lalu. Mungkin es itu menumpang di asteroid yang kaya air dan menabrak permukaan bulan. Semua ini memiliki implikasi besar bagi kita. Kutub selatan bulan merupakan kanvas yang ideal bagi umat manusia untuk membangun pangkalan bulan yang sesungguhnya. Bayangkan kubah-kubah batu bata yang dihubungkan oleh terowongan bawah tanah rahasia. Itu akan ramai dengan orang-orang yang sibuk mengoperasikan komputer. Beberapa orang lainnya akan menjelajahi lanskap bulan dengan jeep mereka dalam perjalanan untuk menambang sumber daya yang berharga. Kami memiliki beberapa ide yang cukup keren tentang bagaimana membangunnya. Pertama, kamu mungkin membayangkan mengangkut tempat berlindung yang besar dan menguras dompet yang jauh dari bumi. Tapi, mungkin ada cara yang lebih efektif. Pikirkan tentang sejarah kita sebagai sebuah peradaban. Setiap kali kita menjelajah ke tempat baru, kita mensurvei lingkungan sekitar untuk mencari sumber daya yang tersedia dan menggunakannya untuk bertahan hidup dan berkembang. Inilah cara kita menyebar ke planet kita sendiri. Jadi, kenapa kita tidak menyebar ke bulan dengan cara yang sama? Kamu mungkin bertanya-tanya sumber daya apa saja yang ditawarkan bulan. Kita tahu ada es di sana, dan es bisa diubah menjadi air. Tapi, kita bisa melihat dengan jelas kalau satelit kita ini tidak memiliki tanaman hijau yang subur dan makanan yang bisa dimakan. Mungkin tidak terlihat jelas, tapi bulan memang memiliki sesuatu yang ditawarkan. Sumber daya mineral dan sinar matahari. Tidak seperti bumi, tempat matahari terbit dan terbenam, kutub bulan menawarkan pemandangan yang cukup indah. Matahari dengan anggunnya mengorbit di cakrawala sepanjang hari. Artinya, matahari dapat menyediakan sumber daya yang hampir tidak pernah terputus. Bayangkan, hidup di dunia yang bermandikan cahaya matahari tanpa henti. Aku yakin panel surya akan menyukainya. Kalau aku sih tidak terlalu. Namun kita tidak hanya dapat menggunakan cahaya matahari, tapi juga panasnya. Sejujurnya kita harus menggunakan semuanya. Jika kita masih memiliki logam cadangan saat memproduksi oksigen, temukan tujuan untuk logam tersebut. Kita harus memperlakukan lingkungan secara bertanggung jawab. Tidak hanya di bumi, tapi juga di bulan. Itulah sebabnya para ilmuwan mempelajari cara mengubah sumber daya paling melimpah di bulan, yaitu regolith, menjadi batu bata yang kokoh. Mereka telah menemukan cara untuk membuat batu bata bulan. Para ilmuwan ingin menggunakan panas matahari untuk melelehkan debu bulan, lapis demi lapis yang pada dasarnya menciptakan printer 3 dimensi untuk debu bulan. Para insinyur juga telah membuat batu bata dengan menggunakan oven matahari dan menyetrum tanah bulan dengan gelombang mikro. Mereka sudah cukup mahir dalam hal ini. Jadi ya, mungkin kita akan mendirikan pabrik batu bata kecil di bulan dan membangun rumah regolith. Ini seperti Minecraft dalam kehidupan nyata. Segera setelah kamu menemukan bahan baru yang keren, kamu harus membangun rumah mungil dengannya. Jika berhasil, batu bata ini bisa digunakan untuk membangun seluruh bangunan yang berpotensi mengganti modul-modul tiup atau memberi kehidupan baru pada pendarat yang ditinggalkan. Jadi, apakah para astronot harus menjadi tukang batu yang terampil? Ya, mereka tidak akan melakukan semuanya sendiri. Kita harus membuat sistem otomatis kecil yang melibatkan robot-robot yang bekerja secara kolaboratif. Manusia, tentu saja, akan mengawasi lokasi konstruksi. Terlepas dari semua otomatisasi ini, para ilmuwan percaya bahwa tinggal di bulan akan menjadi
Ya, sebut saja nyaman. Desainnya bisa berupa tempat tinggal bertingkat atau area serbaguna. Namun akan ada beberapa tantangan juga. Di bulan, segala sesuatunya menjadi ekstrim. Bayangkan suhu terik yang bisa mencapai 100 derajat Celcius di siang hari. Dan di malam hari, suhu bisa turun hingga minus 290 derajat. Dan ini bukan hanya soal cuaca. Bulan terpapar radiasi matahari, sinar kosmik, dan hantaman mikrometeorit tanpa henti. Semua hal ini secara bertahap merusak apapun di permukaannya. Tantangan besar lainnya adalah debu bulan. Di bulan tidak ada udara untuk dihirup, dan debu di sana bisa menyebabkan masalah. Dan debu yang satu ini bukan debu biasa. Debu ini sangat lengket dan bahkan bisa membuat para astronot bersin-bersin dan matanya berair, seolah-olah mereka mengalami demam bulan. Debu ini juga bisa merusak peralatan dan pakaian antariksa. Bisa dibilang, debu bulan ini bukan main-main. Para ilmuwan telah menemukan bahwa debu tersebut terbentuk ketika meteor menghantam bulan, menciptakan partikel-partikel kecil dan pecahan-pecahan kaca yang tajam. Debu ini beracun, dan partikel-partikel kecilnya bisa melayang-layang di gravitasi bulan yang rendah, sehingga sulit untuk bernapas. Tidak seperti di bumi, di bulan tidak ada angin atau hujan yang bisa membersihkannya. Jadi, sekarang para ilmuwan sedang mempelajarinya untuk mencari tahu cara mencegah masalah yang mengganggu ini, merusak seluruh misi mereka. Oke, aku resmi menyerah pada harapan bahwa bulan terbuat dari keju. Wow, bahkan kuda juga bukan. Bulan bulat yang mengilap atau pisang yang melengkung atau separuh koin tergantung pada fase yang sedang dilaluinya memiliki lapisan-lapisan berbeda di dalamnya. Sama seperti bumi, salah satu lapisan ini disebut inti dalam. Sekitar 20 tahun lalu, para ilmuwan mengamati bagaimana bulan berotasi. Dari data tersebut, mereka menyimpulkan bahwa bulan memiliki inti luar yang cair, tapi inti dalamnya sulit untuk dipelajari. Jadi mereka tidak tahu apakah lapisan itu padat seperti batu atau lumer seperti cairan panas. Tapi sekarang semua sudah lebih jelas. Para astronom telah mengumpulkan data dari berbagai misi, termasuk misi Apollo, di mana para astronot pergi ke bulan dan mengumpulkan informasi secara langsung. Selain itu, mereka juga menggunakan teknik khusus yang disebut data seismik. Metode ini mempelajari bagaimana gelombang suara bergerak melewati benda-benda. Contohnya gempa bumi di bumi. Ketika gempa bumi terjadi, tercipta gelombang yang merambat di dalam tanah. Para ilmuwan dapat mendeteksi dan menganalisis gelombang ini untuk mempelajari interior bumi. Ide yang sama juga bisa diterapkan pada objek-objek lain di tata surya, seperti planet-planet atau dalam hal ini, bulan. Ketika terjadi gempa bulan, terciptalah gelombang suara. Dengan mendengarkan dan mempelajari gelombang-gelombang ini secara saksama, para ilmuwan bisa membuat peta yang detail dari bagian dalam objek tersebut. Mereka bisa mengetahui hal-hal seperti lapisan-lapisan yang berbeda, material penyusunnya, dan susunannya. Untuk memeriksa bagian dalam bulan, para ilmuwan juga menggunakan metode yang disebut laser ranging. Metode ini mengukur jarak antara permukaan bumi dan bulan dengan sangat presisi. Dan tada, inti dalam satelit alami kita ini berupa bola padat yang terbentuk dari besi, sama seperti inti bumi. Diameternya sekitar 500 km atau hampir 15% ukuran bulan. Para peneliti juga menemukan bukti yang mendukung teori bahwa lapisan di antara permukaan dan inti bulan yang disebut mantel bergerak-gerak ketika bulan berevolusi seiring waktu. Pergerakan ini disebut pembalikan mantel bulan, dan ini bisa menjelaskan kenapa ditemukan unsur-unsur yang kaya akan besi di permukaan bulan. Material mantel terbawa ke atas, sementara batuan vulkanik tetap berada di kerak bulan. Sebagian material di batuan ini terlalu padat, sehingga akhirnya tenggelam kembali ke dalam materi kerak yang lebih ringan, hingga ke batas inti mantel. Ini seperti sebuah siklus di mana material mantel bulan naik selama aktivitas vulkanik, membawa elemen-elemen yang kaya akan besi ke permukaan, lalu tenggelam kembali ke bawah. Ada misteri lain yang coba dipecahkan oleh para ilmuwan, yaitu penyebab medan magnet bulan melemah dan nyaris menghilang seiring waktu. Tampaknya, setelah kita tahu tentang inti besi dan pembalikan mantel global, kita mungkin akan mendapatkan lebih banyak jawaban tentang medan magnet bulan.
Dengan mengetahui seperti apa inti dalamnya, kita bisa lebih memahami sejarah bulan dan juga seluruh tata surya. Salah satu teori yang diterima secara luas tentang asal-usul bulan menyebutkan terjadinya tabrakan dahsyat antara bumi pada masa-masa awal pembentukannya dengan objek misterius lain di tata surya. Teori ini disebut teori tubrukan besar. Tubrukan ini begitu kuat hingga mengoyak sepotong bagian bumi yang masih cair dan primitif. Tidak terlalu besar dibanding yang tersisa. Kalau kalian menaruh koin nikel AS di samping kacang ercis, kalian akan tahu seberapa besar planet kita dibanding bulan. Potongan ini kemudian terlempar ke orbit mengelilingi planet kita, dan ini mungkin terjadi sekitar 95 juta tahun setelah tata surya terbentuk. Objek yang bertabrakan dengan bumi bisa jadi bermassa sekitar 10% massa planet kita dan kira-kira seukuran Mars. Ini masuk akal karena bumi dan bulan memiliki komposisi yang mirip. Tentu saja, ada gagasan lain tentang proses terbentuknya bulan. Ada yang mengatakan gaya gravitasi planet kita yang menariknya. Artinya, bulan dulunya hanyalah sebuah objek yang melintas biasa ketika tiba-tiba terseret dan tertarik ke orbit bumi. Bahkan ada hipotesis yang mengatakan bumi mencuri bulan dari Venus. Kalau begitu, bulan tidak perlu mengeluh karena pemandangannya jauh lebih bagus di sini. Jadi ya, bulan dan bumi memang mirip dalam hal batuan dan mineral. Tapi bulan tidak memiliki atmosfer yang sama seperti bumi. Atmosfernya tipis dan terdiri dari gas-gas aneh seperti kalium dan natrium yang tidak ditemukan di atmosfer Mars, Venus maupun bumi. Dan bebatuan di bulan tidak mengandung air. Tapi bukan berarti tidak ada air sama sekali di sana. Dulu, pada abad ke-17, para astronom melihat bintik-bintik gelap yang besar di permukaan bulan. Salah satu astronom berpikir bintik-bintik itu tampak seperti lautan, sehingga ia menamainya Maria, yang berarti lautan dalam bahasa Latin. Para astronom lain juga membuat peta bulan, dan mereka menggunakan istilah Maria untuk menggambarkan bintik-bintik gelap tersebut. Sebagai contoh, Mare Tranquillitatis diterjemahkan menjadi Laut Ketentraman yang merupakan tempat pendaratan Apollo 11. Tapi tampaknya bintik-bintik gelap itu bukanlah lautan. Itu adalah dataran yang terbentuk dari lava yang mengeras di masa lalu. Letusan-letusan gunung berapi meninggalkan area yang halus dan datar yang disebut dataran basal. Pada akhir tahun 1800-an, seorang pengamat langit mempelajari bulan dan mendapati bulan tidak memiliki atmosfer. Tanpa atmosfer, tidak ada awan dan udara yang bisa mencegah air menguap. Jadi para ilmuwan menduga air yang ada di bulan akan langsung lenyap begitu saja. Mereka yakin bulan benar-benar kering. Tapi pada tahun 1961, seorang fisikawan punya pendapat berbeda. Ia mengatakan mungkin saja ada air di bulan di area khusus yang disebut wilayah kegelapan abadi. Ini adalah area di bulan yang tidak disinari matahari, jadi selalu gelap sepanjang waktu. Karena itu, air dalam wujud es bisa saja ada di area gelap ini karena di sana sangat dingin dan es tidak akan menguap. Tapi, saat para astronot dari misi Apollo pergi ke bulan, mereka membawa pulang sampel tanah dan para ilmuwan tidak menemukan tanda-tanda air di dalamnya. Jadi, semua orang kembali berpikir bahwa bulan sepenuhnya kering. Pada tahun 90-an, NASA fokus pada kawah-kawah kegelapan dan menemukan hidrogen dengan konsentrasi tinggi yang berarti ada es di kutub-kutub bulan. Mereka masih belum yakin, jadi mereka terus menggali dan setelah beberapa waktu menemukan hidrogen yang terperangkap di dalam butiran-butiran kecil kaca vulkanik. Saat ini tidak ada gunung berapi aktif di bulan, artinya air mungkin ada di bulan saat gunung-gunung berapi itu meletus dahulu kala. Ditambah lagi, mungkin ada lebih banyak air di masa-masa awal bulan. Pada tahun 2020, misi Sofia NASA menunjukkan apa yang sudah lama kita cari-cari, bahwa memang ada air di bulan. Ternyata, air itu tersembunyi di dalam butiran debu bulan atau menempel di permukaan di area bulan yang disinari matahari. Jadi tidak ada lautan seperti di bumi, tapi setidaknya ada air. Yang jadi pertanyaan, bagaimana air bisa ada di sana? Tampaknya bulan memiliki riwayat penuh gejolak pada masa pembentukannya, seperti halnya sebagian besar planet dan bulan di tata surya. Ada bukti bahwa air di bulan berasal dari komet-komet yang menghantam permukaannya di masa lalu, atau bahkan mungkin masih terus berdatangan dari komet-komet yang menghantam bulan saat ini. Kita bicara soal situasi kacau, di mana mikrometeorit es bertabrakan dengan permukaan bulan.
Dan debunya menciptakan kekacauan yang lebih besar lagi saat berinteraksi dengan angin matahari. Tapi kita masih menunggu untuk mengetahui lebih lanjut tentang ini. Hal ini karena, seperti yang kita tahu, saat bicara tentang air, kita juga bicara tentang kehidupan. Itulah kenapa kita ingin tahu lebih banyak tentang misalnya semua es yang tersembunyi di kawah kutub di bulan. Mungkin es itu tak lama lagi kita mungkin akan mulai membangun banyak hal di bulan. Semua itu karena misi India di bulan baru-baru ini berhasil mendeteksi belerang di dekat kutub selatan bulan. Unsur kimia ini bisa sangat berguna untuk membangun infrastruktur di satelit. Ini adalah pertama kalinya unsur kimia ini ditemukan di satelit alami bumi. Unsur yang dicari-cari ini sebagian besar ditemukan di dekat gunung berapi di bumi. Kemunculannya di bulan memberi banyak informasi tentang sejarah vulkanik satelit dan kondisi atmosfernya di masa lalu. Rover misi mendeteksi elemen kimia ini kurang dari seminggu setelah mendarat sekitar 70 derajat dari kutub selatan bulan pada tanggal 23 Agustus 2023. Pendaratan bersejarah di permukaan bulan ini menjadikan India sebagai negara keempat yang berhasil mendaratkan misi di bulan. Misi ini juga merupakan wahana antariksa pertama yang mendarat sangat dekat dengan kutub selatan satelit kita. Kutub selatan merupakan area yang sangat penting karena diyakini sebagai rumah bagi endapan es air. Jika hal ini benar, misi masa depan mungkin bisa memanennya dan mengubah es air ini menjadi air minum atau bahkan bahan bakar roket. Selama 2 minggu, pendarat ini melakukan pengumpulan data, terutama berfokus pada analisis tanah bulan dan atmosfernya yang sangat tipis. Sementara itu, penjelajah Pragyan yang bertenaga surya memulai pencariannya untuk menemukan air beku di bulan. Adapun pendaratnya mendemonstrasikan prestasi luar biasa lainnya pada tanggal 3 September. Wahana ini menyalakan mesinnya dan mengangkat dirinya sendiri sekitar 41 cm ke udara. Kemudian pesawat ini melakukan lompatan kecil untuk mendarat 30-41 cm dari posisi semula. Sebenarnya ini adalah hal yang sangat penting. Bisa membawa pendarat kembali ke permukaan bulan sangat penting untuk misi-misi di masa depan. Untuk menunjukkan bahwa mereka bisa dengan aman mengembalikan sampel tanah atau bahkan astronot kembali ke bumi setelah misi di bulan. Pada bulan September, wahana antariksa India ini dimasukkan ke mode tidur. Malam bulan yang berlangsung selama 14 hari semakin dekat, dan wahana antariksa ini tidak dirancang untuk mengumpulkan data ilmiah selama periode waktu tersebut. Sejauh ini kita sudah mengetahui beberapa temuan utama dari misi ini. Salah satunya terkait dengan pengukuran temperatur lapisan atas bulan pada kedalaman yang berbeda. Yang menarik, permukaan satelit di wilayah itu ternyata lebih panas dari yang diperkirakan. Sebelumnya, suhu di permukaannya diperkirakan hanya berkisar antara 20-30 derajat Celcius. Tapi ternyata suhunya sekitar 70 derajat Celcius, jauh lebih panas dari yang seharusnya. Penemuan lainnya menunjukkan adanya beberapa elemen kimia termasuk oksigen. Selain itu, data yang diterima dari wahana antariksa tersebut mengonfirmasi keberadaan aluminium, kalsium, besi, titanium, silikon, dan elemen kimia lainnya di permukaan bulan yang dekat dengan kutub selatan. Wahana ini juga menggunakan instrumen khusus yang dirancang untuk mengukur gempa dan gemuruh di bawah permukaan bulan agar mendeteksi aktivitas seismik. Hal ini membawa kita kembali pada belerang yang terdeteksi berkat spektroskop penjelajah. Para ilmuwan saat ini sedang berusaha mencari tahu apakah unsur ini terbentuk di permukaan secara alamiah atau akibat aktivitas vulkanik atau hantaman meteor. Benda menakjubkan lainnya yang ditemukan di bulan adalah batu, dan mungkin saja itu adalah batuan bumi tertua yang diketahui. Serpihan selebar 2 cm yang termasuk dalam koleksi batuan besar yang dibawa ke planet kita oleh para astronot Apollo itu bisa jadi merupakan pecahan bumi yang berusia 4 miliar tahun. Temuan ini bisa membantu kita melukiskan dengan lebih baik hantaman dahsyat yang dialami bumi di awal kehidupannya. Kejadiannya bisa seperti ini. Segera setelah batuan terbentuk, tumbukan asteroid mungkin melontarkannya dari bumi. Pada saat itu, satelit planet kita 3 kali lebih dekat ke bumi daripada saat ini.
Tabrakan tersebut sangat kuat sehingga bongkahan batuan terestrial ini menemukan jalan menuju bulan. Kemudian pecahan ini tertelan oleh breksi lunar, batuan yang beraneka ragam. Batu tersebut dibawa pulang ke bumi oleh para astronot Apollo 14. Meskipun para ilmuwan telah menemukan meteorit yang berasal dari Mars dan bulan sebelumnya, ini adalah pertama kalinya batu dari bulan ternyata merupakan meteorit terestrial. Mereka juga menemukan bahwa batu tersebut terbentuk di lingkungan yang kaya air dengan temperatur dan tekanan yang sesuai dengan temperatur dan tekanan di sekitar 19 km di bawah permukaan planet kita. Pada tahun 2019, misi Chang'e 4 milik Tiongkok berhasil mencetak sejarah dengan mendarat di sisi jauh bulan. Wahana penjelajah misi ini membantu para peneliti memvisualisasikan struktur yang tersembunyi jauh di bawah permukaan satelit, mengungkap miliaran tahun sejarah bulan. Wahana Yutu 2 berhasil menemukan hal ini dengan bantuan Lunar Penetrating Radar. Wahana ini memotret jauh ke dalam permukaan bulan dan mendengarkan gema suara yang memantul dari struktur yang tersembunyi di bawah permukaan bulan. Ternyata struktur-struktur tersebut berada di kedalaman hampir 305 meter. Penelitian ini menunjukkan bahwa 40 meter pertama di bawah permukaan terdiri dari lapisan debu, tanah, dan bebatuan. Instrumen juga menemukan kawah tersembunyi yang pasti terbentuk setelah sebuah objek besar menabrak permukaan bulan. Dahulu kala, lava purba kemungkinan besar mengalir jauh di bawah tanah. Para peneliti percaya bahwa pecahan batuan di sekitar formasi tersebut mungkin merupakan puing-puing yang dihasilkan oleh tumbukan. Mereka juga menemukan bahwa lapisan batuan vulkanik semakin tipis jika semakin dekat ke permukaan. Variasi ketebalan aliran lava seperti itu bisa berarti penurunan jumlah dan besarnya letusan dari waktu ke waktu. Jadi aktivitas vulkanik bulan berangsur-angsur berkurang sejak pembentukan bulan sekitar 4,5 miliar tahun lalu. Di sisi jauh bulan, terdapat salah satu kawah tumbukan terbesar dan tertua di tata surya, yaitu cekungan kutub selatan Aitken. Sayangnya dari bumi, kita hanya bisa melihat tepi luarnya saja, yang tampak seperti rangkaian pegunungan besar. Cekungan ini merupakan lekukan raksasa sedalam 13 km, berdiameter lebih dari 2.414 km, dan menutupi seperempat permukaan bulan. Para astronom yakin kalau kawah ini terbentuk saat asteroid bertabrakan dengan bulan sekitar 4 miliar tahun lalu. Dan sekarang lihatlah bongkahan logam raksasa seukuran 4 negara bagian Connecticut ini. Mengenai beratnya dalam satuan kilogram, cukup dikatakan bahwa angka tersebut mengandung 18 angka 0. Massa misterius ini tersembunyi sekitar 290 km di bawah permukaan bulan di suatu tempat di tengah-tengah cekungan kutub selatan Aitken. Hal ini ditemukan ketika GRAIL, singkatan dari misi Gravity Recovery and Interior Laboratory NASA, mengumpulkan data tentang satelit alami kita. Ketika memeriksa informasi ini, para ilmuwan melihat bahwa di satu tempat di permukaan bulan ada perubahan gravitasi yang aneh. Setelah meneliti fenomena ini, mereka menyimpulkan bahwa ada sesuatu yang misterius yang membebani lantai cekungan di sana. Sejauh ini para peneliti belum menemukan asal-usul benjolan aneh itu, tapi ada beberapa teori. Salah satunya menyatakan bahwa temuan itu adalah bongkahan oksida padat yang muncul ketika bulan baru saja terbentuk. Saat itu, satelit ini masih diselimuti oleh lautan magma purba, dan bongkahan tersebut bisa jadi terbentuk pada tahap akhir pendinginan. Namun sebagian besar ilmuwan mendukung teori lain yang menyatakan bahwa massa yang membingungkan itu merupakan bagian dari asteroid raksasa yang pernah menciptakan cekungan kutub selatan Aitken. Karena benda itu terbuat dari logam, kemungkinan besar benda itu adalah inti asteroid yang terbuat dari besi dan nikel. Mungkin ada labirin tabung lava di bulan. Belum lama ini, para astronom menerima hasil pemotretan topografi bawah tanah dan menemukan gua besar di bawah permukaan satelit bumi itu. Gua itu bisa jadi merupakan hasil dari aktivitas vulkanik bulan yang terjadi lebih dari 3 miliar tahun lalu. Aliran lava mengeras, menciptakan kerak yang tebal dan keras di bagian luar. Tapi di dalam, lava terus mengalir, melelehkan batuan dan menciptakan terowongan dan gua. Sejumlah lubang kecil di permukaan